Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Ramli di Kemenak HST Kalsel News. Hari ini Senin 8 Mei 2023, tepatnya saya sedang berada di Masjid Az-Zikra Muhammad Arifin Ilham Barabai di kegiatan manasik haji tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Baiklah, di depan saya ada PLT Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak keadaan manasik haji? Apakah lancar-lancar saja? Alhamdulillah, semua jamaah haji reguler tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah hari ini berhadir semua untuk tahapan pertama pelaksanaan bimbingan manasik haji tingkat kabupaten. Siapa saja Pak yang hadir di acara pembukaan tadi Pak? Untuk acara pembukaan ini alhamdulillah kita dibuka dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perwakilan dari pemerintah daerah oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra, Kepala Dinas Kesehatan, Bank Penerima Setoran Haji, yang dalam hal ini ada dua bank tadi yang hadir dari Bank Syariah Haji, baik petugas haji kloter dan petugas haji non kloter juga kami hadirkan di tempat ini untuk konsolidasi dengan jamaah haji kita. Oh, baik Pak. Ini Pak, menurut informasi jamaah ini kan kebiasaan atau rata-rata mendapat bimbingan manasik haji baik secara pribadi maupun berkelompok mereka di masyarakat mereka masing-masing. Kenapa Kementerian Agama masih memberikan bimbingan manasik haji di tingkat kabupaten ini Pak? Ini dari kantor Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Dirjen 164 tahun 2023 bahwa kita juga akan melaksanakan bimbingan manasik haji sebanyak 10 kali, 2 kali di tingkat kabupaten. Yang kita laksanakan insya Allah pada tanggal 8 Mei hari ini untuk pembukaan dan manasik haji pertama tingkat kabupaten. Juga nanti tanggal 18 Mei insya Allah untuk manasik haji tingkat kabupaten tahap kedua. Dan untuk tingkat kecamatan kita melaksanakan 8 kali pelaksanaan bimbingan manasik haji. Tanggal 9 sampai dengan tanggal 17 Mei. Kecuali itu tanggal 12 itu kan bertepatan dengan hari Jumat, itu diliburkan untuk manasik. Nah, jadi untuk bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler tahun 1944 tahun 2023 ini ada 10 kali, 2 kali kabupaten dan 8 kali tingkat kecamatan. Oke Bapak, mungkin terkait manasik haji ini apa-apa saja bentuk pelayanan yang istimewa bagi jamaah haji Pak? Mungkin apa terkait narasumber atau tempat dan sebagainya? Untuk manasik haji pada tahun ini memang agak sedikit berbeda mungkin dari segi materi. Tahun ini kan tagline-nya atau temanya kita adalah jamaah haji ramah lansia. Nah, jadi kan tahun ini kan prioritas lansia ini lumayan banyak untuk jamaah haji kita. Untuk Hulu Sungai Tengah ini ada 42 orang yang termasuk kategori lansia, artinya 65 tahun ke atas 42 orang. Nah, kriteria untuk menjadi narasumber untuk bimbingan manasik haji ini, yang pertama itu pegawai Kementerian Agama, yang kedua dari Dinas Kesehatan, yang ketiga orang perorangan tapi memiliki sertifikat pembimbing haji, itu syaratnya. Yang berikutnya adalah praktisi ahli atau pakar bidang perhajian, ya diantaranya ketua majelis ulama, ulama-ulama di tempat kita itu yang memang jadi praktisi haji, itu yang bisa jadi narasumber haji. Kemudian tema manasik tahun ini yang agak beda dari tahun-tahun sebelumnya adalah karena tagline kita hari ini, tahun ini adalah ramah lansia, maka beberapa materi haji, manasik haji ini tentang pelaksanaan ibadah haji bagi lansia. Itu yang memang diprioritaskan. Nah, bagaimana rosah-rosah atau keringanan-keringanan dalam pelaksanaan ibadah haji bagi lansia itu yang memang jadi tema khusus bimbingan manasik haji pada tahun ini. Karena itulah yang jadi perhatian pemerintah, karena pada tahun yang lewat kita maklumi pada musim Covid kemarin 65 tahun ke atas tidak bisa berangkat haji. Tahun ini malah kebalikannya, prioritas kita lansia. Cuman temanya layanan kepada lansia itu dimaksimalkan. Nah, terutama untuk bimbingan manasik haji ini
ada prioritas materi khusus untuk lansia, sehingga mereka walaupun lansia tidak bisa maksimal secara fisik, ada beberapa hal yang bisa laksanakan karena keterbatasan fisik mereka dalam menjalankan ibadah haji. Oh, baik, terima kasih Pak. Ini ada satu lagi Pak, menurut informasi untuk Indonesia itu ada penambahan kota. Apakah jamaah manasik haji ini sudah termasuk dari tambahan yang katanya berapa itu 8.000? Bagaimana itu Pak? Kemarin atau baru-baru ini kan kita banyak melihat di media massa ataupun di media elektronik ada tambahan kita jamaah untuk Indonesia kurang lebih 8.000. Nah, tapi ini masih belum keluar daftarnya siapa-siapa yang berhak untuk 8.000 tambahan ini. Ini masih dibahas di tataran Kementerian Agama Pusat. Jadi kita masih menunggu yang ada di tempat kita ini baru tambahan yang 10% tambah lagi 15%. 5%, jadi 15% kota tambahan ini yang untuk cadangan. Untuk yang 8.000 orang ini masih belum jelas lagi kita. Kita masih menunggu petunjuk atau arahan dari pemerintah pusat terkait siapa-siapa yang berhak, tanggal berapa batasan penyetoran atau pelunasannya. Itu masih kita tunggu, mudah-mudahan hari ini ada pemberitahuan secara jelas tentang tambahan kota 8.000 itu. Oh iya, terima kasih Pak. Sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, apa harapan Bapak terkait kegiatan manasik haji di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini Bapak? Harapan kita agar para jamaah mengikuti bimbingan manasik haji ini karena ini sangat berguna untuk para jamaah supaya mereka dalam melaksanakan ibadah haji itu lebih mandiri dan juga mereka dapat mengetahui tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji dan juga amalia dalam pelaksanaan ibadah haji. Tentunya kita mengharapkan dengan bimbingan manasik haji ini mereka bertambah pengetahuan mereka tentang berkaitan dengan manasik haji dan juga intinya agar mereka bisa lebih mandiri. Dan kita juga selalu menganjurkan kepada para jamaah untuk melaksanakan ikut bimbingan-bimbingan haji yang diadakan tidak hanya di Kementerian Agama, tetapi apakah itu dipimpin oleh kiai, dipimpin oleh seorang ulama, dipimpin oleh mu'alim, istilah-istilahnya, atau dipimpin oleh seorang guru, ustazah, mubalik, mubalikah. Para ustadz juga selalu ikuti saja bimbingan manasik tersebut karena itu akan sangat berguna di dalam mereka melaksanakan ibadah haji. Kami selaku pengelola Masjid Az-Zikra Muhammad Arifin Ilham Barabai, Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali atas kepercayaan dari Kemenak untuk melaksanakan manasik haji di masjid kita ini. Walaupun masjid kita tergolong baru, atas kepercayaan para pihak-pihak, jadi kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah momen untuk mengenalkan masjid yang baru. Ini adalah masjid dari wasiat almarhum Kiai kita, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, di mana beliau berwasiat sebelum beliau wafat adalah untuk membangun masjid di tempat kelahiran mama beliau, yaitu di Barabai. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya masjid ini mudah-mudahan juga mengalir pahala jariah buat beliau dan mudah-mudahan para jamaah yang nanti akan melaksanakan ibadah haji diberikan kesehatan, keafiatan, kemudahan, kelancaran dan yang pastinya menggapai haji yang mabrur. Saya Muhammad Ramli bersama tim Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Barabai melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.